pencoblosan telah berlalu. Rekapitulasi penghitungan hasil pemilu masih berlangsung secara berjenjang, mulai dari tempat pemungutan suara, tingkat kecamatan, kabupaten kota, tingkat provinsi, dan akhirnya di tingkat nasional. Metode penghitungan berjenjang masih dilakukan. Ketidakcocokan data antara KPU dan saksi peserta pemilu menjadi sebab kericuhan yang terjadi di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Sabtu 2 Maret 2024. Itu kan saksi, bukan keributan ya. Yang mungkin menyampaikan aspirasinya tidak santun ya. Dengan tindakan yang kurang baik, makanya kita amankan. Sehingga saksi-saksi lain selama merasa tidak nyaman. Rapat pleno rekapitulasi tersebut dilanjutkan pada hari Minggu 3 Maret 2024. Protes terhadap rekapitulasi pun terjadi di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Salah seorang caleg PAN untuk DPR RI mendatangi dan mengancam staf PPK karena curiga panitia pemilihan Kecamatan Lenteng menggelembungkan suara caleg lain. Sesuai dengan video yang beredar itu, memang ada pengancaman ke teman-teman BPK, dan barangkali ada caleg ya, calon yang merasa dirugikan. Ya nggak apa-apa, nanti kita sinkronkan di kabupaten ini. Kericuhan juga terjadi dalam penghitungan di Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Salah seorang caleg memaksa membuka kotak suara karena menduga suaranya hilang di sejumlah TPS. Bahwa hasil yang kita terima termasuk Panwascam itu tidak menjamin bahwa suara itu. Karena semua ada ujung tombaknya di hasil yang dibacakan. Jadi kalau hasil kita yang kita terima di situ 15, ternyata di hasil yang dibacakan itu 5, kita harus mengikuti yang itu. Nah, sehingga ada kemungkinan dia hilang suaranya. Nah, itu. Aksi mahasiswa mewarnai proses rekapitulasi di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Mahasiswa menuntut penghitungan suara ulang di sejumlah TPS karena menduga adanya kecurangan. Ketua KPU Kabupaten Polman mengaku telah berkirim surat kepada Bawaslu terkait tuntutan mahasiswa. Sekali lagi kami sudah melakukan menayangkan ke Bawaslu terkait juga harapan-harapan dari teman-teman saksi dan proses atau prosedur yang dilakukan di komisi itu bahwa mengharapkan dilakukan penghitungan suara ulang karena proses pemilihan itu dilakukan pada saat dilakukannya penghitungan suara. Tak hanya rekapitulasi manual berjenjang, metode penghitungan elektronik melalui sistem Sirekap KPU pun menuai kegaduhan. Angka perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia tiba-tiba melonjak, sementara suara Partai Persatuan Pembangunan justru berkurang. Ahmad Baidowi, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan menjelaskan sebab terjadinya kontroversi. Tadi perlu diklarifikasi ini supaya publik tidak ada misinformasi bahwa suara P3 itu naik 40.000 signifikan. Itu setelah turun 35.000. Artinya kalau dikaitkan dengan data 28 Februari dari 3.058.000 turun ke 3.020.000, ada sekitar berapa itu yang turun? 38.000 yang turun. Hari ini misalkan data serial tadi menyebutkan naik menjadi 40.000. Kalau kembali ke data awal itu ya baru 2.000. Yang jadi anomali itu di Sirekapnya. Maka rekomendasinya harus dihentikan. Problemnya Bawaslu 3 kali kalau nggak salah lebih dari sekali, pasnya lebih dari sekali bersurat kepada KPU. Itu sifatnya perbaikan Sirekap, bukan penghentian Sirekap. Ketua DPP PSI Sheryl Tanzil mengatakan penggelembungan suara sangat sulit dilakukan dalam proses penghitungan suara berjenjang yang diakui undang-undang. Proses penghitungan berjenjang dihadiri saksi dari semua partai peserta pemilu. Sistem Sirekap tak dapat menjadi patokan perolehan suara. Sirekap ini kan diakses oleh sebagian besar publik yang memang tidak paham bagaimana proses rekapitulasi pemilu, begitu ya. Nah, padahal kalau kami yang peserta pemilu
kami melihat kok bagaimana TPS itu melakukan rekapitulasi, dan dari TPS aja sekarang kan udah ada pleno dari antara semua saksi kan, disaksikan oleh saksi semua parpol. Lalu naik lagi ke kecamatan. Kalau di DKI dari kecamatan akan ke kota. Kota itu ternyata sudah langsung ke KPU begitu. Jadi dan ini prosesnya itu terbuka, semua orang bisa mengirimkan saksinya dan saksinya itu boleh mengawal dan meminta pleno. Pleno itu berarti mereka berdebat di situ, misalnya ada ketidaksesuaian. Dan penggelembungan suara secara kalau kita melihat rekapitulasi manual itu sangat sulit. Karena apa? Setiap kali selesai tutup pleno, itu angkanya harus sama total semua partai, semua perolehan caleg dengan daftar hadir. Nah seperti begini-begini kan akhirnya saksi kami, koordinator kami itu harus debat dulu, baru semua dikumpulkan semua saksi partai dan dipanggil lagi petugas TPS yang dari TPS yang terkait begitu. Jadi proses ini tuh ada, Mbak. Nah, kalau si rekapnya lalu memasukkan data tidak sesuai dengan objek manual ini, kalau kami sih juga setuju ya, harusnya si rekap ini perlu membuat klarifikasi besar-besaran dan ada apa sebenarnya dengan sistemnya, apakah memang sebegitu parahnya perangkat pemindai membaca tulisan dari C1 atau apa, ya ini kita juga semua butuh kejelasan. Hasil rekapitulasi harus diawasi agar suara rakyat tidak menjadi sekedar proses demokrasi yang tak bermakna apa-apa terhadap upaya negeri ini menjemput kemakmuran semesta bagi rakyat Indonesia.